Kata Josep Gombau soal Victor marah gegara tak boleh tendang penalti. Striker Persebaya, Paulo Victor yang marah-marah karena tak jadi mengeksekusi penalti mendapat sorotan. Rekan-rekannya tampak harus menenangkan pemain asal Brasil tersebut saat di lapangan. Momen tersebut terjadi saat babak pertama Persebaya vs Persib Bandung dengan kedudukan 1-1. Saat itu wasit Rio Putra Permana menghukum Persib karena kiper Teja Paku Alam melanggar So Yamamoto. Tanpa ragu, wasit Rio langsung mencabut kartu kuning untuk Teja karena meninju muka So saat perebutan bola. Selanjutnya wasit pun menunjuk titik putih. Di lapangan kemudian tampak Paulo Victor telah bersiap menjadi eksekutor, namun, ia langsung dihampiri Ze Valente dan Bruno Moreira yang tampak memberitahunya. Sejurus kemudian Victor menyerahkan penalti ke Bruno. Bruno yang tenang kemudian sukses menceploskan bola mendatar ke sisi kanan gawang kiper Teja Paku Alam. Skor kemudian berubah 2-1 untuk keunggulan Persebaya. Namun sesudah penalti tersebut, Victor tampak marah dan harus ditenangkan Ze Valente hingga kapten tim, Reva Adi. Rupanya Victor kecewa karena penalti yang harusnya ditendang diambil alih Bruno. Atas momen tersebut, pelatih Persebaya Josep Gombau pun buka suara. Ia menyebut eksekusi penalti yang dilakukan Bruno merupakan instruksinya. Namun saat itu, Victor meminta untuk mengeksekusi penalti dan marah saat permintaannya tak dipenuhi. Saya yang memutuskan bahwa Bruno yang mengeksekusi penalti, dan berhasil menjadi gol. Paulo Victor sendiri memang meminta untuk mengambil penalti, tapi keputusan tetap ada di saya, jelas Gombau. Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jadi saya memutuskan Victor untuk tidak ambil dan otomatis dia marah. Tapi kembali lagi, keputusan ada di tim pelatih, imbuh pria asal Spanyol itu. Dalam laga itu sendiri, Persebaya harus mengakui keunggulan Persib, sebab Maung Bandung mampu mengungguli Bajul Ijo pada babak kedua melalui 2 gol yang dicetak David da Silva dengan skor 2-3 yang bertahan hingga akhir laga. Bojan Hodak respon penalti wasit kontroversial. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memilih diam ketika konfrontasi pada laga kontroversial kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-15 BRI Liga 1 2023/2024, Sabtu, 7/10 sore WIB. Duel Persebaya vs Persib di Stadion Gelora Bung Tomo berlangsung menarik dan dalam tempo tinggi. Jual beli serangan terjadi pada laga ini. Persib sebagai tim tamu seperti tak gentar dan bermain dengan sangat baik. Maung Bandung sendiri unggul 1-0 atas Bajul Ijo pada menit ketiga lewat gol Ciro Alvis memanfaatkan kesalahan bek Persebaya. Setelah itu, Persebaya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol indah Bruno Moreira dari sisi kanan gawang Teja Paku Alam. Momen kontroversial terjadi ketika wasit memutuskan memberikan penalti pada Persebaya. Proses pemberian penalti diambil karena menganggap Teja Paku Alam melakukan pelanggaran terhadap So Yamamoto. Banyak yang menilai kalau hal tersebut seharusnya bukan pelanggaran karena Teja dan So memang dalam kondisi 50-50 untuk merebut bola di udara. Sayang Teja tak bisa menghentikan lajunya di udara dan menabrak So sampai terkapar. Menjadi kontroversial karena perebutan bola terjadi di kotak kecil gawang depan yang memang jadi kekuasaan penjaga gawang. Alih-alih memberi pelanggaran kepada Persib, malah menunjuk titik penalti. Untuk gol kedua saya tidak mau memberi komentar terkait keputusan wasit, kata Bojan Hodak usai laga. Soalnya itu,
Komentar keputusan wasit, bisa membuat saya dalam masalah, ujarnya. Pada akhirnya penalti tetap diputuskan oleh wasit, Bruno Moreira maju sebagai Algojo dan sukses menjalankan tugasnya. Tertinggal 2-1 di babak pertama, Persib mampu bangkit pada babak kedua. 2 gol David da Silva di babak kedua mampu membawa Persib meraih 3 poin lewat kemenangan 3-2. Berkat tambahan 3 poin atas Persebaya, Persib kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan raihan 27 poin dari 15 pertandingan. Teja Paku Alam marah besar, Erick Thohir soal wasit kotor, kita penjarakan. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam terlihat sangat marah ketika wasit memutuskan melakukan pelanggaran di laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Wasit Liga 1 2023, Rio Putra Permana menganggap Teja Paku Alam melakukan pelanggaran ketika terjadi kemelut di depan gawangnya. Wasit melihat ada pemain Persebaya Surabaya yang tergeletak di depan gawang Persib Bandung. Dalam tayang televisi, Teja Paku Alam dan pemain Persibaya Surabaya berduel di udara. Teja Paku Alam berniat menghalau bola yang meluncur ke arah gawang. Sementara pemain Persibaya Surabaya terlihat ikut melompat untuk menanduk bola. Peluat wasit berbunyi, Teja Paku Alam dihukum kartu kuning. Teja Paku Alam pun berulang kali mengajukan protes dan memberikan sejumlah alasan bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Tapi wasit tetap pada keputusan, memberi kartu kuning dan hukuman tendangan penalti. Bruno Moreira Soares berhasil mengeksekusi bola penalti dan berbuah gol. Gol pada menit ke-32 itu adalah gol keduanya. Di menit ke-10, dia berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan setelah gawang Persebaya Surabaya dikoyak Ciro Alvis di menit ketiga. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas wasit di Liga Indonesia yang bermain kotor, menerima suap atau melakukan praktik tidak etis. Hal ini dikatakan Erick Thohir saat diminta tanggapannya terkait keputusan kontroversial wasit di Liga Indonesia yang memicu protes. Yang terbaru adalah pelatih dan pemain Persib Bandung, Bojan Hodak dan Teja Paku Alam melayangkan protes keras terhadap kepemimpinan wasit karena menilai timnya dirugikan pada laga melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kemenangan Maung Bandung skor 2-3 di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Wasit itu juga manusia. Kita sudah dorong wasit itu ada BPJS Kesehatan. Terjamin. Belum pernah ada selama berinvestasi. Pendanaan buat wasit. Ya maksudnya secara dia meniup sudah standar yang bagus. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan, tegas Erick pada acara PSSI Partner Summit di kawasan Jakarta, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Erick mengatakan, pihaknya akan terbuka terkait siapapun yang bermain kotor di sepak bola Indonesia dan oleh karenanya, pria 53 itu mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama membersihkan elemen kotor di sepak bola nasional. Terlebih kini sudah ada satuan tugas, Satgas Anti Mafia Bola yang beranggotakan Marwarar Sirait, Najwa Shihab, Ardan Adi Perdana, dan Akmal Marhali. Jangan saling tuduh-tuduh, tetapi nggak ada bukti. Buktiin. Sekarang kita sudah punya Satgas Mafia Bola. Mereka bisa punya hotline sekarang, jelasnya. Saya pun siap dipanggil sama Satgas kalau ada kecurangan saya. Artinya apa? Sekarang publik diberi akses, jadi kalau tadi media ada laporan, laporin ke Satgas. Apalagi kita sudah bekerja sama, Satgas ini dengan pihak polisi, lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menanggapi isu tentang rumornya yang akan menjadi salah satu kandidat cawapres untuk pemilu 2024. Dengan tegas, pria kelahiran tanggal 30 Mei tahun 1970 itu mengatakan tidak ingin mencampur adukan sepak bola dan politik serta menggarisbawahi komitmennya menjadi Ketua Umum PSSI yang masih sampai 2027. Gini,
Jangan dicampur bola sama politik. Kita sudah sampaikan beberapa kali. Tugas saya sebagai ketua PSSI sampai 2027, tegas Erik. Erik kembali menegaskan jika ia menjadikan sepak bola sebagai jalan politiknya, maka hal itu juga ia lakukan sejak dulu saat ia menjadi Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta Palembang, 5 tahun silam. Kalau memang waktu itu saya ingin cawe-cawe di sepak bola, kenapa waktu itu Persib juara saya nggak running Gubernur Bandung? Atau ketika saya sukses Asian Games, kenapa saya nggak jadi Menpora gitu? Ujar Erik memberikan perumpamaan. Lebih lanjut, Erik menjelaskan bahwa hingga kini ia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai sosok politisi dan menurutnya, sampai saat ini ia hanya seorang pejabat publik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai politisi, ya, saya bekerja sebagai public servant. Ya, saya melayani, saya bekerja untuk Pak Jokowi, pemerintahan, ucap Erik. Saya fokus yang di depan mata aja. Sekarang ada Piala Dunia, U17, fokusnya situ aja, lanjutnya. Kalah, pelatih Persebaya akui Persib berhasil memanfaatkan kesalahan. Persebaya Surabaya sempat berada di atas angin ketika mampu membekukan skor 2-1 di babak pertama saat menghadapi Persib Bandung dalam laga pekan ke-15 Liga 1 2023/2024. Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, laga yang digelar di Gelora Bung Tomo itu akhirnya memenangkan Persib dengan skor 3-2. Ciro Alves sempat membawa Persib memimpin cepat menit 4. Bruno Moreira lalu mencetak brace di babak pertama menit 10 dan 32. Permainan pada babak kedua menjadi milik Persib. David da Silva menghujam gawang Persebaya yang dikawal kiper timnas Hernando Ari 2 kali. Josep Gombau pelatih Persebaya memandang timnya memulai pertandingan dengan lamban hingga kecolongan lewat gol Ciro Alves, meski mampu membalikkan skor jelang turun minum. Namun pada babak kedua Persebaya banyak membuat kesalahan. Persib mampu menghukum Persebaya salah satunya lewat kegagalan memotong umpan crossing. David da Silva memanfaatkan momen itu lewat brace yang ia lakukan di menit 52 dan 32. Bagi saya game ini kami mulai dengan lambat karena kami kebobolan gol cepat dari gol mudah. Meski kami melakukan pertahanan dengan baik, setelahnya kami bermain bagus. Kami sempat comeback 2-1, kata Gombau. Babak kedua kami bermain cukup baik meski ada beberapa kesalahan. Saya pikir semua bermain bagus tapi Persib main bagus. Kami memang membuat kesalahan dan mereka memanfaatkannya dengan baik, sebut pelatih asal Spanyol itu. Persebaya gagal menembus 4 besar. Gombau harus mengakui kekalahan tim salah satunya karena kesalahan dalam melakukan penyesuaian taktik. Saya tahu Persebaya punya peluang tapi kami tidak bisa menambah gol. Memang banyak kesalahan dalam game hingga akhirnya ada pelanggaran taktik, tapi kami harus menerima hasil ini, ucap Gombau. Bojan Hodak punya alasan tarik Beckham Putra meski sumbang asis saat duel Persib vs Persebaya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa pergantian pemain saat laga melawan Persebaya Surabaya, jadi kunci kemenangan timnya. Pada laga pekan ke-15 Liga 1 2023/2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 7/10, tim Maung Bandung sukses mengunci kemenangan dengan skor 3-2. Salah satu yang jadi sorotan adalah saat Beckham Putra ditarik keluar meski sudah menyumbangkan 1 assist. Bojan Hodak menyadari bahwa Beckham sebenarnya bermain baik di laga tersebut. Namun, anak asuhnya tersebut baru pulih pasca cedera yang membuat pemain andalan Persib tersebut absen panjang. Pekan lalu, Beckham juga sudah diberikan kesempatan bermain selama 45 menit. Saat melawan Persebaya dia diberikan waktu selama 65 menit berada di lapangan. Tidak hanya Beckham, Ciro juga diganti pada menit ke-83 meski menyumbangkan 1 gol. Beckham belum siap bermain dalam laga dengan intensitas tinggi. Begitupun dengan Ciro Alves, jadi kami memutuskan menarik Beckham lebih dulu,
kata Bojan Hodak dilansir laman resmi Persib. Pelatih berpaspor Kroasia ini memiliki penilaian tersendiri untuk Beckham. Menurutnya, pemain berusia 21 tahun ini masih membutuhkan waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Beckham masih belum bisa bermain penuh dalam pertandingan. Memang dia memberi asis cantik untuk menciptakan gol, tapi saya melihat dia belum sanggup bermain secara full di laga intensitas tinggi. Tambahnya, datang dari bangku cadangan, Freds Butuan mampu tampil apik saat menggantikan Beckham putra. Bojan menilai bahwa anak asuhnya tersebut bermain solid saat duel melawan Persebaya. Jadi itu adalah alasan saya memasukkan Freds Butuan. Dan Freds juga bisa bermain sangat baik, pungkasnya.